penulisan feature semuanya. Jadi hari ini saya akan memberikan masukan seperti biasanya terhadap berita feature yang sudah Anda tulis ya, feature profil. Masukan-masukan secara detail sudah saya taruh di Google Classroom di postingan Anda masing-masing, tapi mungkin agak kurang jelas atau mungkin masih kurang paham, akan saya inventaris. Jadi nggak semuanya saya bahas di sini ya tulisannya, tapi saya pilihin yang memang secara umum mungkin itu menjadi kesulitan hampir semua mahasiswa gitu. Nah, video ini akan agak panjang kayaknya karena ada banyak hal yang ingin saya bicarakan terkait tulisan-tulisan Anda. Sebelum saya masuk ke materi ya teman-teman, jadi sebenarnya prinsip menulis itu, mau tulisan apa saja, mau tulisan profil, mau tulisan perjalanan, mau tulisan feature human interest misalnya, feature makanan misalnya, itu sebenarnya hampir sama, hampir mirip gitu. Prinsip-prinsip penulisannya itu sama. Memang ada detail-detail yang mungkin agak berbeda. Misalnya kalau pada penulisan profil, maka detail karakter orang, masuk sampai fisik dan sebagainya harus jelas. Yang itu saya sangat sadari tidak bisa sepenuhnya Anda lakukan karena kondisi social distancing dan sebagainya. Terus misalnya kalau tulisan perjalanan, kondisi situasi juga harus ini detail banget, membuat orang seakan-akan turut dalam perjalanan Anda. Kalau feature-feature yang lain juga gitu, ada detail-detail yang perlu disampaikan. Tapi sepanjang pengetahuan saya, mohon maaf kalau salah dan mungkin bisa dikoreksi kalau salah, prinsip menulisnya itu hampir sama semuanya. Jadi yang nanti akan saya sampaikan itu sebenarnya ya menulis secara umum itu ya seperti itu gitu. Nah, memang ini nanti akan dikaitkan dengan konteks tulisan profil misalnya seperti apa. Tapi secara umum menulis itu ya cuman itu aja resepnya nggak berubah gitu. Nah, dari tulisan teman-teman yang saya lihat, memang ada beberapa teman-teman yang udah mulai ini rapi gitu tulisannya. Saya sebenarnya harapan saya tuh sederhana kok. Nulis itu memang nggak bisa langsung bagus, membutuhkan jam terbang. Tapi minimal tanda baca harus betul. Typo dan sebagainya tuh harus betul. Bisa membedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bikin kalimat harus benar. Ya, sekali lagi, kalimat yang benar di bahasa jurnalistik itu bukan kalimat yang strukturnya rigid banget seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi ya tetap harus berstruktur juga gitu. Tidak mungkin kalimat itu hanya terdiri atas, kalau untuk keindahan ya, satu kata gitu terus kemudian di titik terus ditambah kalimat yang selanjutnya masih mungkin. Tapi kalau kalimatnya belum selesai atau sudah titik, itu yang justru menurut saya agak aneh gitu. Mana mungkin kalimat cuma ada subjeknya doang gitu. Subjek doang itu tidak harus pendek ya teman-teman. Subjek doang itu bisa juga panjang. Misalnya ibu yang berkebaya merah dan berambut panjang itu satu loh. Cuman ngomongin tentang ibu doang. Ya masa kalimat kok ngomongin cuma ibu doang? Dia ngapain? Dia gimana gitu kan? Jadi harus kalimatnya ya harus lengkap. Itu maksud saya kalau saya bicara struktur kalimat dan sebagainya. Nanti coba kita lihat ya, termasuk tadi ada yang nanya di Google Classroom, nah, daripada saya ngetik jawab di situ, akan jawab juga di video kali ini. Nanti mohon maaf kalau di tengah-tengah saya harus minum dan sebagainya karena videonya nampaknya agak panjang. Oke, hal yang pertama adalah Oke, jadi dalam penulisan feature apapun sebenarnya ya, riset itu penting sekali. Itu kenapa makanya walaupun dalam kondisi yang tidak sempurna, saya sampaikan minimal video pendek, kemudian CV dari berapa orang kemarin itu ya,
4 atau 5 orang. Karena saya pengen minimal tuh Anda tahu orangnya seperti apa, riwayat pendidikannya bagaimana, terus lahir di mana gitu. Jadi data-data dasar itu minimal tuh sudah tahu. Ini data-data yang lebih khusus bisa ditanyakan kepada orang yang bersangkutan pada saat wawancara. Jadi dalam penulisan feature profil, riset itu sangat penting. Nah, risetnya mengenai apa saja? Ada banyak hal, misalnya deskripsi ciri fisik. Ini juga harus dicatat dan dimunculkan sesuai dengan kebutuhannya di berita. Misalnya raut muka, gambaran kulit, rambut, ukuran tubuh, pakaian yang dikenakan, kalau memang ketemu gitu ya. Lagi-lagi ini tidak bisa kita lakukan secara maksimal karena kondisi yang sekarang terjadi. Tapi kalau semuanya normal, maka ini harus Anda lakukan. Terus kemudian kebiasaan, sikap badan, suara, kesan fisik, terus orangnya gimana, agresif, semangat, berapi-api, pendiam, malu-malu, dan sebagainya. Seperti apa. Bukan berarti kemudian, ini saya lagi nih ya, kadang salah tangkap soalnya. Bukan berarti paragraf Anda tuh isinya adalah apa, rentetan fakta-fakta ini, enggak juga, diambil aja yang memang Anda perlukan. Yang kemudian itu terkait dengan apa, eh, tulisan Anda. Contoh misalnya ya, contoh sekali, misalnya gini, Anda pengen menonjolkan apa, warna kulitnya, misalnya warna kulit. Kenapa warna kulit itu pengen Anda tonjolkan? Karena Anda pengen gunakan warna kulit itu sebagai apa ya, penonjolan karakteristik orang ini. Misalnya warna kulitnya boleh saja hitam, tapi hatinya seputih salju misalnya. Warna kulitnya boleh saja hitam, tapi hatinya seputih salju. Bayangkan saja, hampir selama 20 tahun, ia melakukan atau menjadi guru bagi anak-anak yang menjadi korban bencana alam misalnya. Si badan yang hitam itu saya sampaikan karena ada kaitannya, badannya hitam tapi hatinya putih gitu. Jadi namanya menulis itu tuh harus koheren gitu antara situasi yang kita mau masukkan di sana dengan tulisan kita, dengan kebutuhan angle kita gitu. Jadi semua kata, semua tulisan, semua karakter yang kita masukkan tuh karena ada tujuannya, bukan ditulis hanya untuk menuhin tulisan kita gitu ya. Jadi ini deskripsi fisik. Kemudian selanjutnya adalah penilaian terhadap sosoknya. Nah, saya pernah juga sampaikan bahwa tulisan profil itu bukan berarti kita menceritakan sosoknya dari satu kacamata dia saja gitu. Bisa juga dari kawan seprofesinya, orang-orang yang di luar pekerjaannya, kebiasaan dia waktu kecil seperti apa, profesionalitas dia di pekerjaan bagaimana, karakteristik dia yang jarang dimiliki oleh orang lain seperti apa gitu. Jadi dalam tulisan sosok itu sah-sah saja, boleh-boleh saja kemudian kita menanyakan sosok itu kepada orang lain, orang tuanya, bapak ibunya, dan sebagainya. Semoga nanti kalau Anda jadi wartawan, Anda bisa melakukan ini. Kemudian latar belakang subjek, ini ya pakem ya, data kelahiran, tempat tinggal, pendidikan, nama istri, anak, suami, pengalaman penting, prestasi, karir, kronologisnya seperti apa. Minimal Anda tahu. Bukan berarti kemudian semuanya ditulis, tapi minimal tahu sehingga pada saat dia diperlukan, Anda tulisnya gampang. Gitu. Nah, kemudian anekdot itu apa ya? Guyonan gitu ya, guyonan yang itu candaan yang itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menggambarkan orang. Itu kadang penting juga. Jadi misalnya bisa dari sisi subjek orang yang ingin kita tulis, bisa dari sisi kawan atau rekan kita mintai komentarnya tentang bagaimana sih kehidupannya yang menarik itu, ada nggak hal-hal lucu yang pernah muncul di kehidupannya yang itu membekas dan penting misalnya. Jadi kita bisa menggunakan kata orang lain untuk orang yang sedang kita tulis. Atau bahkan lawan politik itu boleh-boleh juga, nggak apa-apa diwawancara demi untuk menceritakan tentang si X ini. Atau
Yang lainnya juga yang perlu di riset adalah yang kini menjadi perhatian publik gitu ya. Apa yang sedang dia kerjakan, bagaimana melakukannya, bagaimana orang lain menilai penampilannya, apakah ia senang dengan pekerjaannya, hal-hal lucu atau anekdot tentang pekerjaannya. Anekdot itu kenapa kok perlu untuk diketahui karena dia bisa dijadikan pembuka di paragraf awal. Karena hal yang lucu, menggelitik gitu kan, jenaka itu ini banget, bagus banget kalau ditaruh di awal untuk menggiring orang tertarik membaca berita gitu. Jadi ini kira-kira yang perlu diriset. Terus yang selanjutnya adalah impian, misalnya apa yang dia kerjakan, apakah yang dia kerjakan sekarang sesuai dengan cita-cita dia, apakah dia orang yang cukup ambisius misalnya, apa yang diharapkan, apa yang didapatkan gitu. Jadi itu bisa juga di apa dicari tahu gitu ya data-data tentang impian-impian dia dan kalau menarik itu bisa dijadikan anchor. Ya, lingkungan juga ya, bagaimana lingkungannya, kantor-kantornya, kantornya di mana, mejanya teratur atau enggak, benda-benda menarik di atas mejanya apa, itu juga kita bisa lihat. Kalau memang kita bisa ketemu dengan dia, terus diajak ke kantornya, kalau diajak wawancara di ruangannya, kita bisa lihat buku yang dia baca apa, kenapa dia membaca buku itu. Karena kadang itu sangat berkaitan dengan kehidupannya. Misalnya dia membaca buku tentang hal-hal yang berbau revolusioner, misalnya. Ya, jangan-jangan dia punya interest terhadap hal-hal yang sifatnya politik, gitu. Atau dia bacaannya apa? eh, Komik gitu misalnya. Kok dia udah tua masih suka baca komik, kenapa gitu. Nah, itu bisa jadi bahan yang menarik untuk menjadikan tulisan kita lebih kaya dan variatif. Oke ya, selanjutnya. Ini masuk ke tulisan-tulisan Anda. Eh, yang pertama, ini saya kayaknya udah sering sekali sampaikan. Anda kalau nulis itu jangan boros, apalagi nulis feature. Apa nulis yang sifatnya bukan hard news. Kenapa? Ingat, Anda tuh nulis pakai piramida yang tidak terbalik. Ya, piramida beneran. Atau mungkin kotak. Atau mungkin jam pasir. Gitu. Kalau Anda nulis hard news, pakai piramida terbalik, maka Anda punya beban untuk menyampaikan hal yang penting itu di atas. Tapi kalau Anda nulis feature, Anda nggak punya beban itu. Bebannya adalah apa? Bebannya pembaca harus membaca tulisan saya dari awal sampai akhir. Jadi apa? Energinya harus di-maintain. Energinya tuh harus dijaga tulisan itu. Jangan cuma bagus di atas, meletup-letup di atas, makin bawah semakin kendor. Nah, tulisan ini saya bilang boros kenapa? Hampir semua keterangan tentang Maul itu ditulis di atas. Umur 23, pemuda Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, 207 km dari Banjarmasin, anak SMK, broadcast, anak pertama, dua bersaudara, pasangan Ardawati Taufik Rahmat, lahir di Kampung Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 21 September 96, saat ini berusia 23 tahun. Zodiaknya Virgo, perawakannya tidak tinggi, berisi, namun berisi, rambut agak ikal dan macam-macam, terus alumni UPN Veteran Yogyakarta. Habis semuanya tentang Maul Anda sampaikan di sini. Resikonya apa? Resikonya adalah Anda jadi kekurangan cara pada saat Anda mau menyebut maul di belakang. Padahal itu yang Anda sampaikan, itu bisa Anda gunakan. Jadi jangan boros, jangan orang tuh jangan nafsu di depan. Itu pertama, jadi kekurangan cara. Kemudian yang kedua adalah, apakah kita kalau dalam menulis berita, itu memerlukan satu kalimat tersendiri untuk menceritakan bahwa dia berasal dari kota Banjarmasin. Maul berusia 23 tahun adalah pemuda yang berasal dari bla 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 kota. Apakah harus dalam satu kalimat tersendiri? Jawabannya tidak.
Karena Anda bisa lakukan itu tanpa menjadikannya dia kalimat tersendiri. Misalnya apa? Yang paling gampang, ujar Maul, laki-laki kelahiran Banjarmasin 23 tahun yang lalu. Anda bisa sisipkan itu di apa? Di kutipan langsung. Makanya kenapa kutipan itu perlu bervariasi, agar Anda punya kesempatan menyampaikan itu di sela-sela kalimat yang lain. Oh, jadi maksudnya ada banyak kalau saya menyuruh Anda melakukan variasi kutipan, agar apa? Anda tuh gampang juga nulisnya. Kenapa? Karena pendekatan. Misalnya pendekatan yang seperti ini ya, Muhammad Maulana adalah pemuda kelahiran ini. Sekarang usianya 23 tahun dan lulusan. Pendekatan-pendekatan yang seperti itu, kalau cuma dilakukan sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan hampir ini ya, di 3 paragraf, ya membosankan juga. Gitu. Kan kita bisa selang-seling cara untuk menceritakan Maul itu kelahiran mana, itu kan bisa dengan cara yang bermacam-macam. Ya dari SMK Broadcast itu kita bisa pakai cara yang lain. Pekerjaannya di Global TV atau pekerjaannya di bidang broadcast ini ternyata tidak jauh berbeda dengan ketertarikannya sejak zaman SMA misalnya. Jadi bisa digunakan juga itu untuk apa? Masuk ke masa SMA. Jadi nggak harus Anda selesaikan semuanya di sini. Sesek banget rasanya. Jadi orang tuh pertama masuk udah disodorin makan tuh yang banyak gitu. Makan kan pakai ini, makan pembuka dulu untuk masuk ke makanan utama atau untuk masuk ke main course. Ya, jadi jangan terlalu boros. Ini saya sering kali mengingatkan jangan boros gitu. Yang kedua adalah jangan random. Jadi ini tulisan ini, ya silahkan sambil dibaca, bisa di-post dulu video saya untuk membacanya. Komentar saya pada tulisan ini adalah apa? Masing-masing paragraf itu random. Random itu apa? Nggak ada hubungannya. Misalnya paragraf pertama ngomongin kutipannya Charles Darwin. Paragraf kedua memang masih ngomongin Charles Darwin, tapi hubungannya sama paragraf yang selanjutnya nggak ada. Paragraf yang selanjutnya lagi kutipannya Meda. Paragraf yang selanjutnya lagi ngomongin Meda yang seorang marketing communication pejabat. Di mana ini koneksinya? Hingga paragraf ke sekian yang muncul di layar Anda itu belum memberikan pemahaman kepada saya sebenarnya Anda sedang mau cerita apa. Gitu loh. Padahal apa teka-teki, main teka-teki boleh nggak kalau dalam feature? Boleh. Delete misalnya di paragraf pertama. Tapi kalau teka-tekinya sampai paragraf kelima atau ke-6 kan bingung juga pembaca. Resikonya adalah pembaca Anda akan keluar dari tulisan ini, nggak mau baca lagi. Karena apa? Ngerasa paragraf 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak memberikan informasi. Jadi, apa kaitannya Charles Darwin? Apa kaitannya sama Meda? Apa kaitannya Meda pada saat sekolah dan kuliah? Itu harus terangkai. Jadi jangan kayak orang ini membangun rumah dengan membuat tegelnya dari sebuah bata yang cuma disusun aja. Tapi masing-masing bata itu tidak direkatkan dengan semen. Kalau cuma disusun aja, maka sedikit aja goyang ambiar batanya. Nggak jadi rumah, nggak jadi cerita. Tapi kalau disusun dengan semen, misalnya ada gempa bumi, dia nggak akan bergerak. Gitu. Ceritanya masih kelihatan. Kalau diinjek nggak akan berantakan gitu. Sehingga ceritanya itu masih muncul, pola batanya masih ada. Nah, semennya itu siapa? Semennya itu ya Anda sebagai penulis gitu. Itu yang harus harus merekatkan antara fakta satu dan fakta selanjutnya. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah nah,
Itu juga sering sekali saya sampaikan teman-teman, kalau kita bikin kalimat, sebaiknya kalimatnya itu yang efisien. Coba kita baca ya kalimat ini. Kalian yang sering berselancar di media sosial mungkin tidak asing dengan berbagai konten yang ada di dalamnya. Konten yang berada di akun media sosial, khususnya setiap posting, tentunya dibuat semenarik mungkin agar tidak dilewati begitu saja oleh para penggunanya. Hal inilah yang menjadi tugas dari seorang perempuan kelahiran Wonogiri, Alfiani Tarani. Alfiani Tarani atau yang akrab dipanggil Vio. Ada pengulangan, ngapain Anda ngulangin nama? Jadi ini leadnya, aduh tidak menarik sekali, tidak efisien, aduh ribet banget saya mencernanya itu gimana sih sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Dan kemudian jangan overestimate jadi penulis. Ya, jangan overestimate, jangan underestimate. Ini saya pernah disampaikan ini tentang overestimate jadi penulis. Kalian yang sering berselancar di media sosial mungkin tidak asing. Kan ada juga orang yang mungkin asing, misalnya. Jadi ini harus hati-hati pakai kalimat. Dan saya edit ya kalimatnya sedikit seperti yang ada di box biru itu. Seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial, kualitas konten menjadi sebuah kebutuhan yang vital. Profesi content writer pun menjadi pilihan karir yang menjanjikan sekaligus menantang. Itu pula yang dirasakan oleh Alfiani Tarani, alumni jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, coba lihat kalimat saya yang terakhir. Itu pula yang dirasakan oleh Alfiani Tarani, alumni bla bla bla. Nah, itu kan untuk mengatakan bahwa dia alumni UPN itu kan nggak harus Alfiani Tarani adalah alumni UPN angkatan, nggak harus begitu juga gitu. Kita bisa pakai gaya yang lain gitu agar lebih variatif. Jadi tidak harus satu kalimat itu kita gunakan untuk semata-mata ngomongin bahwa dia itu alumni. Kalimat itu kan nggak semata-mata ngomongin itu. Itulah yang dirasakan oleh Alfiani Tarani, alumni jurusan ilmu komunikasi. Nanti keterangan yang lain tentang Vio nanti di paragraf yang selanjutnya kan bisa gitu. Iya, mengomentari yang apa boros tadi. Kalau ini kalimatnya delete itu tidak efisien. Membingungkan gitu, bolak-balik ngomongin konten gitu. Jadi kita dibikin lebih efisien dan jangan lupa jangan over atau under. Nah, selanjutnya adalah, nah ini juga kenapa saya sering sekali menyuruh Anda untuk ayo dong membaca tulisan yang bagus, karena dengan membaca sebenarnya kita sedang menabung diksi. Kalau diksinya banyak, maka Anda mungkin akan terhindarkan dari kesalahan memasukkan sebuah kata. Ini contohnya nih, Jakarta, ibu kota Indonesia, pusat bagi para pelancong untuk mengadu nasib. Jadi dua hal itu aja udah kelihatan salah. Pelancong itu wisatawan. Dia tidak sedang mengadu nasib, dia sedang berwisata, dia sedang piknik. Yang mengadu nasib itu siapa? Yang pasti bukan pelancong. Ini adalah kalimat yang tidak tepat. Istilah yang tidak tepat. Para pelancong kok pengadu nasib. Jadi pelancong bukannya harusnya piknik, wisatawan. Bukannya harusnya senang-senang gitu. Nah ini adalah, saya nggak tahu ini sengaja atau nggak sengaja ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa diksi kita tuh nggak banyak. Sehingga untuk ya, mengimplementasikan apa yang kita pikirkan itu kita kekurangan senjata gitu. Karena apa, kamus kita tuh nggak tebel. Ya, saya pengen ngomongin tentang ini kok kata apa ya, bingung. Itu pentingnya membaca. Kenapa membaca itu harus dilakukan terus menerus agar apa? Apapun perasaan yang kita rasakan itu kita bisa implementasikan dalam kata dan kalimat. Kenapa? Karena kata dan kalimat kita tuh banyak. Nah, ini yang tentang istilah yang tidak penting. Saya terlalu cepat atau terlalu bersemangat atau gimana? Jujur ya teman-teman, mengajar penulisan dengan cara online seperti ini itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah sama sekali.
memberikan masukan kepada mahasiswa terkait tulisannya, itu adalah part favorit saya kalau saya mengajar. Karena apa? Saya bisa menunjukkan gitu, harusnya begini, harusnya begini. Dan kalau kemudian ada progres itu menyenangkan gitu. Nah, sekarang saya kehilangan momen-momen itu, saya nggak bisa ngasih tahu secara langsung kepada Anda. Jadi semoga cara ini tuh sedikit banyak bisa mengganti sesi yang seharusnya terjadi kelas gitu. Ini masih bicara tentang istilah ya. Ini coba deh. Ini saya sampai berkali-kali bacanya. Menjadi seorang content writer jauh dari lebih sekedar. Banget kan? Jauh dari lebih sekedar itu gimana maksudnya? Menjadi seorang content writer jauh dari lebih sekedar memainkan mouse dan keyboard pada komputer. Selain menulis, pekerjaan ini biasanya juga harus mengendalikan perasaan dan keterampilan mereka untuk mendapatkan hal yang menarik. Ya, jauh dari lebih sekedar, mungkin dimaksud adalah lebih dari sekedar ya. Jadi seorang content writer lebih dari sekedar memainkan itu, kalau itu benar. Mengendalikan, saya agak bingung ini mengendalikan atau mengandalkan ya. Kalau dari sisi struktur kalimat lebih cocok mengandalkan. Selain menulis, pekerjaan ini biasanya juga harus mengandalkan perasaan dan keterampilan mereka untuk mendapatkan. Gimana menurut Anda? Mana yang benar? Diresapi ya kalimatnya juga. Ya, sudah bisa dirasakan ya. Merasakan ribetnya dan merasakan kebingungan yang sama. Oke, lanjut nih. Ini, aduh, saya sering sekali sampaikan ya teman-temannya, lead itu harus memikat. Ya kenapa? Karena dia pintu masuk. Hard news lead itu nggak harus memikat. Karena apa? Leadnya hard news itu pokoknya yang penting ditaruh dulu. Tapi kalau feature, Anda itu nggak punya, beberapa memang punya bekal peristiwanya bagus. Tapi beberapa yang lain mungkin tidak punya bekal peristiwa yang bagus atau peristiwa yang up to date atau peristiwa yang nilai berita kekiniannya banyak, apa nilai berita tentang yang sedang terjadi mungkin nggak dapat. Nah, kalau leadnya nggak menarik ya orang nggak akan mau baca. Karena apa? Modal Anda untuk menggait pembaca itu rendah. Maka lead dalam sebuah feature wajib memikat. Dan ini sekali lagi, berita feature itu bukan berita piramida terbalik. Jadi Anda nggak usah tergesa-gesa, nggak usah nafsu banget mau menceritakan tentang si sosok ini selesai di 2 paragraf pertama. Nggak harus begitu gitu. Jadi ritmenya itu bisa diatur. Ini contoh leadnya ya. Bekerja di salah satu perusahaan media ternama merupakan mimpinya sejak dulu. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Muhammad Maulana Setiadi pun akhirnya mewujudkan mimpi tersebut. Saat ini, pria yang akrab disapa Maulana ini telah menjadi kreatif officer di stasiun TV Global TV. Lama menjadi kreatif officer Maulana, waduh, sampai paragraf yang menurut saya agak kurang oke gitu ya. Eh, Terlalu banyak memberikan informasi tulisnya. Padahal Anda bisa simpan beberapa agar orang itu mau baca lagi dan lain. Contohnya ada yang di box biru itu. Bekerja di salah satu perusahaan media ternama merupakan mimpinya sejak dulu. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Muhammad Maulana Setiadi pun akhirnya ya ini, bukan salah, pun akhirnya mewujudkan obsesinya tersebut. Bekerja di salah satu perusahaan media ternama, saya ini ya, ya teman-teman, kenapa makanya saya nggak begitu suka sama typo, karena mengganggu orang membaca. Jadi kalau Anda bikin tugas terus masih ada typonya gitu di pusing yang baca. Ya, kalau typo SMS, WhatsApp gitu nggak apa-apa ya, tapi kalau tugas, paper, berita nggak boleh.
Bekerja di salah satu perusahaan media ternama merupakan mimpinya sejak dulu. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Muhammad Maulana Setiadi pun akhirnya mewujudkan obsesinya tersebut. Dia jadi kreatif officer dan sebagainya itu nanti aja gitu kan, memang itu yang mau Anda ceritakan. Jadi nggak harus semuanya itu disampaikan di uh, lead. Jadi kita bisa simpen beberapa yang lain. Nah apa? Nulisnya bukan pakai piramida terbalik. Jadi santai aja. Ini juga leadnya, aduh panjang. Ya, pengalaman selalu lebih penting dibanding level pendidikan dan nilai akademis. Itunya udah keren. Kata-kata ini ditulis Terelia dalam novelnya Negeri di Ujung Tanduk. Di kata-kata di, kalau di tengah-tengah dia tidak pernah menggunakan huruf besar, kecuali semua hurufnya kapital. Silahkan dicek penulisan yang benar. Saya cek beneran itu di novelnya. Novelnya tulisannya kapital semua. Kapital semua D-nya boleh. Kata-kata yang menggambarkan pentingnya pengalaman di atas nilai-nilai akademis yang kita peroleh. Kata-kata yang menggambarkan pentingnya pengalaman di atas nilai-nilai akademis yang diperoleh itu kalimatnya juga nggak lengkap. Kata-kata ini juga bisa menggambarkan seorang Alfionita Rani yang memandang pengalaman merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Mulai kerasa kan ribetnya. Nah itu saya tahu si penulis tuh nafsu banget pengen ngasih kutipannya Terelie karena menurut dia cocok dan bagus. Nggak apa-apa, memang cocok dan bagus. Tapi Anda harus juga bisa mengeksekusinya dengan baik gitu. Nah, coba kita lihat yang di box gitu ya. Pengalaman selalu lebih penting dibanding level pendidikan dan nilai akademis. Adalah salah satu petikan kalimat pada novel Terelie yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Itu pula prinsip yang teguh dipegang oleh Alfionita Rani. Udah selesai. Paragraf selanjutnya ngomongin apa? Ngomongin gimana Alfionita Rani kemudian secara umum merepresentasikan quote-nya Terelie itu dalam novel di negeri di ujung tanduk. Jadi oh, saya tahu penulisnya, udah ini kutipan udah bagus banget ya, saya harus sampaikan kutipan itu di lead ini. Boleh, boleh aja, saya setuju kutipannya juga bagus. Tapi juga harus dieksekusi dengan baik. Harus dieksekusi dengan baik. Oke, selanjutnya. Ini juga ya. Coba deh Anda baca. Panjang banget. Rofida ini juga boros. Rofida Amalia Adina, 23. Lahir di Pati 3 Maret 97. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak lulus SMP di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rofida, seorang perempuan penggemar serial Disney, memutuskan untuk pergi jauh dari keluarganya, hidup mandiri. Ada baginya untuk merangkai kehidupan di kota Jambi, namun ia selalu mengingat kata-kata dari sosok Disney. Think you can, think ya, berpikir ya, bukan things ini ya, ini barang. You can do it. Membuat dia mampu melangkah melewati segala rintangan. Selama bersekolah di kota Semarang, Rofida dulu panjang banget. Ini juga boros ya, semua tentang riwayat Rofida disampaikan dalam satu paragraf. Padahal ini lead. Kan bisa dieman-eman itu di bawah, disayang-sayang itu fakta-faktanya. Sehingga menurut saya leadnya bahkan cukup if you think you can do it. Itu mantra yang selalu dipegang oleh Rofida Amalia Andini. Berbekal itu pula ia hijrah dari Pati menuju Semarang dan berkuliah di Yogyakarta. Selesai. Terus selanjutnya Anda bisa tulis di bawah yang lain-lain, itu dia anak ketiga, dia anaknya siapa, dulu sekolah di SMA mana, dan sebagainya. Jangan membuat pembaca Anda terengah-engah, padahal dia baca sampai bawah aja belum. Jadi baru mau siap-siap lari, tapi udah capek. Oke, selanjutnya. Menulis itu selalu menggunakan prinsip KISS.
Keep it short and simple. Pendek dan simple. Nah, biasanya penulis yang nggak bisa short and simple itu karena dia ruwet. Kalau ruwet disimpan sendiri ya, jangan dikasih ke pembaca. Contohnya ini, Maulana merupakan salah satu bagian dari pegawai MNC Group. Dia ditempatkan di stasiun BTV dengan job desk kreatif. Mulai dari program acara bernyanyi, Human Interest, bahkan tema keislaman pernah dia kerjakan. 3 kalimat. Bisa sebenarnya dibikin hanya 2 kalimat. Tadi prinsipnya kita tidak harus menuliskan sesuatu itu dalam satu kalimat tersendiri. Kadang-kadang itu bisa disisip. Contohnya ini ya. Kini Maulana bekerja sebagai Creative Officer di Global TV yang tergabung dalam MNC Group. Mulai ajang pencarian bakat, bernyanyi, Human Interest, hingga acara Islami. Ada nggak informasi yang saya tulis di box biru itu yang nggak ada di tulisan Anda di atas? Ada semua kan ya? Maulana, sekarang, pegawai MNC Group, Creative Officer, programnya ajang bernyanyi sampai tema keislaman, ada semua. Tapi cuma 2 kalimat bisa, dan kalimatnya tetap pendek-pendek juga, nggak banyak. Selanjutnya, masih kuat ya. Nah, ini kemarin ada yang nanya, logika kalimat tuh gimana sih Mbak? Hubungan yang logis itu harus seperti apa sih? Ini saya contohkan. Rofida yang sudah belajar hidup mandiri, jauh dari keluarga sejak umur 15 tahun, membuatnya mampu beradaptasi dimanapun ia berada. Sehingga Rofida pernah bekerja di Depok, menjadi content writer, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah bekerja di Kota Semarang. Kata sehingga di kalimat tersebut tidak logis. Nah, apa? Hubungan antar kalimat yang dihubungkan oleh sehingga itu juga nggak logis. Coba baca lagi. Sudah belajar hidup mandiri, jauh dari keluarga sejak umur 15 tahun, membuat dia mampu beradaptasi. Sehingga dia bekerja di Depok. Apa kaitannya? Apakah karena dia mampu beradaptasi terus kemudian mata-mata itu membuat dia bisa bekerja di Depok? Enggak. Yang logis gimana? Dia udah hidup mandiri, jauh dari keluarga sejak 15 tahun, mampu beradaptasi dimanapun, sehingga dia juga dengan mudah beradaptasi saat bekerja di Depok. Kalimatnya bisa dibikin indah, tapi kira-kira logikanya begitu. Udah nggak? Rofida udah hidup mandiri. Sejak umur 15 tahun, jauh dari keluarga. Membuatnya mampu beradaptasi. Ini udah juga hubungan sebab akibat. Ditambahin lagi, sehingga Rofida pernah bekerja di Depok. Apakah Rofida yang pernah bekerja di Depok itu adalah hasil karena dia sejak umur 15 tahun sudah hidup mandiri? Lantas, sejak umur 15 tahun hidup mandiri, bisa beradaptasi dimanapun, sehingga saat bekerja di Depok, dia juga nggak kesulitan dalam bergaul. Nah, itu pas logikanya. Kenapa penting seorang penulis itu logis? Agar apa kalimat yang dibikin juga logis. Selanjutnya, kata sehingga itu jangan di tengah-tengah. Jangan di depan, harusnya di tengah-tengah. Karena apa? Dia adalah kalimat hubung atau kata hubung. Terus kalau titiknya dihilangin jadi panjang banget. Ya kalau titiknya dihilangin berarti kalimatnya dibikin sedemikian rupa atau tidak panjang banget. Jadi jangan cuma sekedar ngilangin titik ini biar sehingganya hilang, ya perlu dikurasi lagi kalimatnya sehingga tidak terlalu. Ini juga tentang logika. Ini saya sangat berkali-kali bacanya, kan menurut saya ada yang aneh dari kalimatnya. Sebagai pekerja media, tidak membuat Muhammad Maulana Setiadi menarik langkah dalam menjalankan tugas di tengah pandemi. Para pekerja media seperti dirinya mengabdikan diri pada bidang hiburan,
Terlebih dia yang menjabat sebagai kreatif. Ini salah satu media televisi dituntut kreatif. Berarti harus beradaptasi dengan cara kerja yang berbeda dari sebagai pekerja media tidak membuat maupun menarik langkah. Ini yang saya agak kurang pas ini. Sebagai pekerja media tidak membuat malu menarik langkah dalam menjalankan tugas di tengah pandemi. Logikanya, kalau Anda mengatakan gitu nggak menarik langkah loh. Dan ini di era pandemi, berarti pekerjaannya tuh normalnya itu harus menarik langkah nggak di era pandemi? Menarik langkah. Jadi gini, dia tuh hebat banget loh. Dia di era pandemi ini dia tetap kerja, nggak menarik langkah. Anda mengatakan begitu karena seharusnya dia menarik langkah. Tapi kalau orang pekerja media, kan memang harus tetap kerja. Jadi itu bukan sebuah hubungan yang masuk akal menurut saya logika kalimat. Sehingga kemudian ini silahkan dipikirkan juga oleh si penulisnya ya. Jadi saya agak terganggu itu dengan kalimat pertama. Bagi pekerja media tidak membuat, berarti harusnya membuat. Enggak juga kan, memang pekerja media harusnya memang tidak menarik langkah karena dia harus bekerja. Sebagai pekerja media tidak membuat, contoh ya kalimat yang serupa. Misalnya gini, kendati tidak menerima gaji selama 10 bulan, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap bekerja. Nah itu cocok, karena apa? Harusnya logikanya kalau orang nggak digaji 10 bulan, dia harus logikanya dia nggak kerja. Kenapa nggak digaji? Itu cocok kalimat tersebut. Tapi kalau di kalimat ini menurut saya agak, kemudian saya rubah sedikit. Sebagai pekerja media, pandemi corona tidak membuat Muhammad Maulana Septiadi menarik langkah dari tugas. Oleh karena bekerja di bidang hiburan, produksi tetap harus dijalankan walaupun dengan cara yang saya memang coba mirip mungkin dengan kalimat aslinya agar tidak mengurangi karakter Anda di kalimat. Jadi, kalau ini masih logis. Kalau kalimat yang tadi menurut saya agak kurang. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Tapi kalau saya sebagai pembaca, saya berpikirnya itu seperti itu. Ada yang aneh nih kalimatnya. Oke, selanjutnya ya. Si, siapa pilihan kata? Ini kan banyak kejutan dalam hidupnya. Lagi-lagi sebuah kejutan, kejutannya banyak banget. Karena memang disebut banyak ya. Tapi mungkin Anda bisa pilih kata-kata yang lain selain kejutan. Hal baru, kali pakai kejutan, yang lainnya banyak hal baru. Yang lainnya ngomongin dia tak menyangka misalnya gitu. Kan itu berarti kejutan juga kalau dia tak menyangka. Tak direncanakan sebelumnya. Berarti hal yang jadi ada banyak cara untuk mengatakan kejutan, itu ada banyak cara. Apalagi dalam satu paragraf ya, kalau kita masih bisa hindari, biasanya menggunakan variasi. Nah, tapi saya melihat ada beberapa contoh teman Anda yang sebenarnya nulisnya udah bagus banget. Yang lainnya juga bagus, tapi kan nggak mungkin saya sampaikan semuanya di sini ya. Saya pilih beberapa. Ini, misalnya ini cerita tentang Vio, kemudian saya rasa dia kemudian buka buka konten Instagram kliennya Vio gitu di Christine.id paragrafnya dia. Ini menurut saya penting untuk seorang penulis lakukan kayak observasi gitu. Itu bisa menambah karakter, dan yang seperti itu cuma di berita ini aja, yang lainnya tuh nggak melakukan hal itu. Di kasusnya Vio ya, yang lainnya nggak melakukan itu.
kemudian melihat apa di Instagram kliennya dia tuh seperti apa gitu. Sehingga kemudian itu digunakan untuk menggambarkan berarti dia tuh dalam dunia pekerjaannya bagaimana. Selanjutnya, nah, kalau observasinya udah bagus, dideskripsikan dan dieksekusi juga dengan yang bagus gitu. Ini 3 hal ini penting. Ini observasi doang tapi nggak dideskripsikan salah. Observasi dan dideskripsikan tapi tidak dieksekusi dengan bagus juga nggak benar. Gitu. Jadi 3 hal itu harus mampu dilakukan sekaligus, observasi, deskripsi. Nah, kenapa saya bilang ini bagus? Karena Anda kan telepon, tapi Anda kemudian bisa menjelaskan ini dengan sangat presisi. Kenapa saya bilang presisi? Karena saya pernah ada di tempat itu, saya pernah ada di pinggir sungai Segah itu, dan memang kayak begitu penggambarannya. Nah, apapun cara yang Anda lakukan, saya nggak mau tahu dia gimana caranya biar bisa tahu itu, bisa sekali YouTube, bisa nanya ke Wildan, bagian narasumbernya, atau apapun lah. Tapi menurut saya eksekusinya pas gitu. Sehingga kemudian event saya misalnya belum pernah ke sana, saya jadi terbayang bagaimana situasinya. Apalagi karena saya pernah ke sana, itu relate sekali dan kemudian seolah-olah mengembalikan ingatan saya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu di Kabupaten Berau. Dan kalimatnya juga oke menurut saya lah, oke. Walaupun masih bisa diperindah, tapi oke. Sungai Segah yang besar membelah kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan. Ini sudah menjadi bagian hidup bagi masyarakat. Kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara dan barang berlalu-lalang di sungai ini. Sekali kapal-kapal kecil milik nelayan juga turut. Itu presisi banget, situasinya memang seperti itu. Di luar ada kesalahan tulis walaupun sedikit, dan tadi saya bilang ini tulisan ini masih bisa lebih indah lagi, tapi menurut saya ini udah oke. Nah, ini menjadi penyakitnya penulis. Atasnya oke, itu makin ke bawah makin nggak oke gitu. Nah, itu berarti ketahanan Anda dalam menulis itu rendah. Energinya itu nggak konstan gitu. Sama juga di tulisan ini saya udah seneng banget dengan linknya, tapi makin ke bawah kok makin banyak catatan. Itu bisa dilatih, sangat bisa dilatih agar tulis dari awal sampai akhir itu tetap konstan energi. Nah, selanjutnya adalah ini. Kalau Anda ngerasa, aduh ini narasumber gimana ya? Anda bisa tulis angle itu dengan apa? Relevansi dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, ini cerita tentang bagaimana menjaga asal humas perusahaan pariwisata di kala pandemi corona. Gitu. Tentu itu nggak mudah. Nah, itu digunakan sebagai pintu masuk untuk menceritakan bagaimana media melakukan aktivitasnya di tengah corona yang kita nggak tahu sebagainya. Nah, tadi juga ada pertanyaan di Google Classroom. Saya sampaikan kan apa tulisannya kok nggak di-maintain gitu. Nggak di-maintain tuh maksudnya gimana? Di awal tuh Anda ngomongin pandemi corona, misalnya yang di tulisan ini ya. Di awal Anda ngomongin pandemi corona dan sebagainya. Tapi makin ke bawah tuh coronanya makin hilang gitu. Terus penutupnya nanti corona lagi. Nah, yang tengah ini kan terus gimana? Nah, cara menulis tuh sebenarnya gimana? Cara menulis tuh makanya kenapa ada angle, ada fokus. Karena apa? Tulisan kita itu harus dijaga sesuai dengan angle dan fokus yang memang kita pilih dari awal. Jadi lari-larinya tuh jangan jauh-jauh. Tetap harus ada di koridor itu. Itu kenapa menulis tuh perlu angle, perlu fokus. Kenapa kadang-kadang makanya kemarin saya sampaikan menulis feature yang panjang banget kadang butuh outline. Kenapa? Outline itu menjaga agar angle dan fokus kita tuh nggak lari kemana. Ada mungkin yang beralasan, ini apa wawancara saya udah banyak banget, kalau cuma fokus di itu saja kan eman-eman. Nah, Anda ngapain nanya yang hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan angle Anda? Justru Anda saya kasih apa data-data tentang narasumber itu adalah digunakan untuk apa? Menentukan kira-kira angle yang ingin saya gali yang mana. Setialah pada angle itu pada saat wawancara. Sehingga apa? Yang lain yang nggak sesuai dengan angle Anda nggak usah ditulis. Anda tidak sedang nulis autobiografi. Anda sedang nulis tulisan feature yang space dan durasinya itu terbatas.
dibatasin gitu. Walaupun mungkin bisa panjang tapi tetap ada batasnya. Sehingga apa? Kita harus memilih tulisan kita sesuai dengan angle kita aja. Data-data yang dimasukkan sesuai dengan angle kita, sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Itu maksudnya di maintain gitu. Jadi, nah tulisan ini dari awal sampai akhir itu ngomongin tentang corona. Agak lari sedikit pun larinya nggak jauh gitu. Jadi ngomongin tentang pandemi, ngomongin tentang itu, balik lagi. Jadi itu terus yang dibicarakan tuh tentang bagaimana humas menjaga harapan dan asa serta aktivitasnya di era corona. Itu yang saya maksud, sebuah cerita itu harus dimaintain. Itu gunanya angle, itu gunanya fokus. Nah, kayaknya itu dulu yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman, ini sering sekali saya ingatkan kalau menulis, koreksi lagi tulisannya udah oke atau belum gitu ya. Typo-typonya dilihat lagi gitu. Saya itu tidak menuntut bukan typo kan, boleh gitu, tapi kalau udah sebagai sebuah tulisan berita ini tetap harus betul. Kalau typo SMS, WhatsApp, tulis apalah di buku Anda typo nggak ada masalah, tapi begitu itu jadi paper atau jadi berita harus benar. Typo satu gitu saya masih maklum, tapi kalau typonya banyak banget tuh kadang nah itu mengganggu prosesnya. Dan orang itu memang tidak teliti gitu. Tadi Anda lihat kan saya juga typo gitu. Padahal udah dibaca, masih aja typo, apalagi kalau yang tidak dibaca sama sekali. Begitu saya menulis, yang terjadi adalah hal-hal yang mungkin sering saya cerewet. Itu dulu teman-teman ya, kayaknya sudah banyak ini input yang saya berikan. Semoga paham, semoga mudeng. Mohon maaf saya baru memberikan catatan-catatan kecil 2 hari yang lalu karena sungguh banyak sekali hal yang harus diperiksa gitu. Tapi semoga itu menambah gairah dan semangat dalam menulis. Menulis itu butuh jam terbang. Gak mungkin menulis itu langsung bagus. Tetapi yang penting adalah begitu dikritik, begitu dikasih masukan, kesalahan yang sama jangan diulangi lagi. Kita harus selalu progresnya itu selalu ada. Semoga tulisannya semakin bagus, semoga semakin mudah dibaca. Juga semoga belum bosan di tengah pandemi corona yang kita belum tahu sampai selesainya sampai. Itu dulu dari saya. Selamat menjelang buka puasa walaupun masih lama. Semoga sehat selalu. Minggu depan adalah pertemuan terakhir kita. Setelah itu selesailah semester ini. Itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tanggapan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.